Saudara-saudara dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Pada saat ini kita berada pada akhir Minggu Prapaskah. Minggu ini disebut sebagai Minggu Palmarum. Melalui ibadah ini kita diingatkan peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem yang dielu-elukan orang banyak sambil menebar dan mengambil daun palem dengan bersorak riuh. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dalam ibadah ini kita diingatkan akan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini, demi terwujudnya damai sejahtera. Mari kita memasuki ibadah pada saat ini dengan menaikkan pujian sambil melambaikan daun palem. Kita menyanyikan Hosana dari nyanyian Kidung Baru 74 bait yang pertama sampai ketiga. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat Rajamu berjalan dengan-Nya. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 angkatlah terus, pujian tak henti. Naikkanlah Ruh yang kudus, menyambut Al-Masih. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah, suaramu angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Umat dipersilahkan untuk duduk kembali. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Engkau terus. Hosana
1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kecongkakan dan keegoisan kami sering membuat kami tidak mampu mengarahkan diri kepadamu. Saat Engkau memanggil, kami tidak menjawab. Saat Engkau berfirman, kami tidak menuruti. Saat Engkau memberkati, kami lupa berterima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya. Namun kami sering menolak sesama, kami sering menyimpan dendam. Namun Engkau mengasihi kami dengan tulus. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami. Saudara-saudara dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama kita membaca berita anugerah yang terambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 3. Kitab Yesaya pasal 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan bersama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 6 ayat 2. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan dengan menyanyikan Menjulang Nyata Atas Bukit Kala dari Kidung Jemaat 183 bait yang pertama dan yang kedua. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala
Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya firman yang Kau berikan pada kami memberikan kekuatan untuk kami bisa menghadapi hari-hari kami. Kami bisa menyerahkan kehidupan kami kepadamu di dalam keyakinan kami, sehingga sungguh Bapa, kami bisa menebarkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Amin. Pembacaan firman pada minggu ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Adik-adik sabar dulu ya, nanti kalian akan mendapatkan cerita tersendiri dari kakak-kakak sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membayangkan situasi dalam bacaan Injil Matius yang kita baca hari ini, ada begitu banyak orang sudah berkumpul di kota Yerusalem. Mereka betul-betul bersukacita karena Yesus yang mereka dengar, Yesus yang mereka tahu, Ia adalah Mesias yang telah membangkitkan Lazarus dari kematian, akan datang membawa kemenangan, keselamatan, dan kedamaian bersama. Karenanya mereka menghamparkan pakaiannya di jalan, pakaian luarnya,
Dan kemudian ada beberapa di antara mereka yang kemudian memotong ranting-ranting dari pohon palma, dan kemudian mereka menyebarkannya di jalan dan berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Suasana ini mungkin membuat kita yang sudah memasuki 3 minggu bersama dalam kondisi yang terisolasi, dengan melakukan social distancing di rumah masing-masing, merasa ada suasana yang hilang. Biasanya kita berkumpul bersama. Bapak Ibu datang ke gereja, kemudian mengantri mengambil daun palma di depan gereja, menghancurkan daun palma tersebut, duduk bersama, dan kita kemudian menyanyikan Hosana. Tapi saat ini, mau tidak mau, kita hanya bersama dengan keluarga inti kita. Ada juga yang mungkin seorang diri, mengenang peristiwa kemenangan, keselamatan, dan kedamaian yang dibawa oleh Yesus. Masihkah kita dapat menghayati peristiwa kemenangan, keselamatan, kedamaian Yesus dalam situasi yang seperti ini? Kalau itu dipertanyakan pada saya, maka saya akan menjawab dengan yakin, iya, kita masih bisa. Kita masih bisa menghayatinya. Nah, bagaimana kita bisa menghayatinya? Dengan iman kita. Bersama kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara untuk membuka kembali Alkitab di bagian Injil Matius pasal 20 ayat 17 sampai 34. Sebelum Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Di pasal 10 ayat 18 sampai 19 tertulis, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Kita menyadari ada kondisi yang berbeda ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Yesus menyadari betul ketika ia mulai memasuki kota Yerusalem, maka ia akan mulai memasuki penderitaan yang lebih panjang lagi, bahkan lebih berat lagi. Dan di sini kita bertanya, bagaimana Tuhan engkau menghadapinya? Ketika engkau mengetahui betul apa yang akan terjadi pada dirimu, dan ketika engkau melihat begitu banyak orang yang menyambutmu dengan penuh sukacita, menaruh pengharapan bahwa engkaulah Mesias yang mereka tunggu, Mesias yang membawa kemenangan, keselamatan, dan perdamaian, dalam kondisi saat itu mereka masih terjajah oleh pemerintahan Romawi. Apa yang membuat Yesus tetap bisa menjalani semuanya itu? Kalau kita melihat kembali, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, Yesus percaya betul, percaya akan rencana Allah yang hadir membawa kedamaian. Dan itu bisa terlihat ketika Yesus memasuki Yerusalem. Yesus memasuki Yerusalem dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan menunggangi keledai. Kita tahu, keledai merupakan salah satu alat transportasi utama yang biasa dipakai oleh masyarakat pada masa itu karena kuat menempuh jarak 30 km seharian. Bahkan keledai dipakai oleh seorang raja ketika raja tersebut datang untuk membawa damai.
ketika Yesus mengutus 2 orang muridnya untuk membawa keledai betina serta anaknya kepada Yesus. Dan ketika ia menegaskan jika ada orang yang menegur mereka karena tindakan tersebut, Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu memerlukannya. Tuhan itu memerlukannya. Itu berarti kita menyadari betul bahwa Allah turut serta dalam proses tersebut. Apalagi ketika penulis Injil Matius mengutip firman Allah dari kitab Zakaria pasal 9 ayat 9. Hal itu semakin memperjelas bahwa Allah merencanakan semua ini. Bahwa kehadiran Yesus di Yerusalem adalah atas kehendak Allah. Kehendak itu sendiri ada alasannya. Sebagaimana tradisi yang dilakukan oleh seorang raja yang menaiki keledai adalah untuk mendatangkan kedamaian. Dan ini yang memperkuat Yesus. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus ingin menaati betul dan tunduk pada rencana Allah dalam kerendahan hati. Ketika kita memperhatikan pada pasal 20 ayat 20 sampai 28, pada waktu Yesus bercakap-cakap dengan seorang ibu yang meminta supaya Yesus memberikan kedudukan terhormat kepada kedua putranya, Yesus justru mengatakan, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi ketermuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus memang seorang Mesias. Ia datang sebagai raja, tetapi ia datang sebagai raja yang membawa damai dengan cara melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah cara Yesus untuk taat dan tunduk pada rencana Allah dalam kerendahan hati. Bagi Yesus, ia melakukan itu semua hanya untuk kepentingan Bapa dan keselamatan umatnya. Dalam kondisi saat ini, mari kita menghayati Minggu Palmarum ini sebagai kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk dapat menghadirkan kedamaian dalam kerendahan hati seperti yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ya, Allah memerlukan kita sebagai alatnya. Alat untuk menghadirkan damai pada situasi dan kondisi saat ini. Karena itu ketika banyak sekali pemberitaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, mari kita menjadi alat damai Allah dengan tidak meneruskan pemberitaan tersebut. Pemberitaan yang justru membuat orang lain yang menerima berita itu menjadi panik, menjadi ketakutan, dan bahkan melakukan hal-hal yang merugikan banyak orang. Seperti misalnya memborong sebegitu banyaknya kebutuhan pokok. Bahkan kebutuhan yang sebenarnya mereka tidak perlu. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh dokter dan pasien. Yang pada akhirnya kalau kita melihat akhir-akhir ini, begitu banyak orang yang dirugikan. Awalnya kita ingin menolong untuk membuat orang tersebut waspada. Dan itu baik. Tapi kalau membuat orang menjadi ketakutan, betapa banyaknya jiwa yang direnggut saat itu juga. Betapa banyaknya orang yang lebih membutuhkan akan dirugikan. Mari kita juga taat dan tunduk pada rencana Allah melalui pesan pengembalaan yang sudah kita terima melalui majelis gereja. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk kita bisa melakukan pembatasan sosial. Akan tetapi kita diingatkan bahwa kehadiran kita adalah sebagai alat Allah untuk menghadirkan kedamaian.
Pembatasan sosial ada cara kita untuk menyelamatkan sesama kita. Karena memang virus COVID-19 menular melalui cara-cara yang biasa kita lakukan. Hal yang selalu kita lakukan, kita tidak pernah lupa yang namanya berjabatan tangan ketika kita bertemu dengan saudara seiman. Tapi justru melalui jabatan tangan tersebut, virus itu akan melekat dan menularkan orang lain. Karena kita telah menyentuh wajah kita, dan orang tersebut kemudian menyentuh wajahnya. Hal apa lagi yang kita bisa lakukan untuk tetap bisa menghadirkan damai bagi saudara-saudara kita yang lain? Pelayanan apa yang kita bisa lakukan secara konkret? Sapalah mereka. Pastinya kita semua mempunyai akses untuk bisa menyapa mereka tanpa perlu bersentuhan. Di masing-masing kita pasti mempunyai yang namanya handphone. Dan di situ ada fasilitas yang begitu memadai. Baik melalui WA, baik melalui pertemuan atau meeting Zoom. Kita bisa melihat mereka. Kita bisa mengetahui kabar mereka. Menyapa mereka, membuat mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri. Membuat mereka merasa bahwa ada orang lain yang peduli dengan mereka. Membuat mereka terperhatikan. Apalagi ketika kita bertanya, menawarkan, apa yang bisa saya bantu? Itu menjadi sukacita yang besar. Sukacita yang mungkin hampir sama dirasakan oleh penduduk Yerusalem atau orang-orang yang ada di Yerusalem ketika itu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Berikan semangat dan penghiburan bagi saudara kita yang mungkin salah satu anggota keluarganya terkena virus COVID-19 ini. Jangan dihindari. Jangan kemudian diolok-olok. Tetapi terimalah mereka. Ketika sudah sembuh, bukalah pintu hati kita, tangan kita bagi mereka. Sambutlah mereka dengan sukacita. Dan betapa luar biasanya damai sejahtera mereka rasakan saat itu juga. Kita percaya satu hal yang saya yakin, bahwa virus ini akan ada akhirnya. Akan ada akhirnya. Tidak akan selamanya kita mengalami kondisi yang seperti ini. Dan ketika kita bisa melakukan itu, ini adalah kemenangan bagi kita. Kemenangan bagi setiap orang beriman. Kemenangan iman. Dan tunjukkan itu. Anda akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jangan lupa ya, setelah ibadah ini Bapak Ibu tetap mendampingi anak-anak untuk mengikuti cerita dari kakak-kakak sekolah minggu. Apapun juga Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat di segala tempat dan segala abad, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Syukur ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang maha baik, kami ucap syukur karena Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan di saat kondisi yang seperti ini Tuhan, Engkau tetap terus memelihara hidup kami. Karena itu kami percaya Tuhan, ke dalam tangan-Mu Engkau juga tetap memelihara kehidupan saudara-saudari kami yang saat ini sedang berproses masa pemulihan mereka. Kiranya Engkau sendiri yang menolong, menuntun mereka, memberikan semangat bagi mereka, sehingga mereka bisa melalui proses kesembuhan mereka dengan baik. Engkau juga berikan kekuatan bagi keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan cintanya kepada mereka. Engkau terus menolong mereka supaya mereka bisa memberikan yang terbaik, mendampingi saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami pemulihan. Kami juga mohon ya Bapa yang maha baik, Engkau juga menolong saudara-saudari kami yang lain yang saat ini memberikan dedikasinya bagi proses ketahanan kesehatan kami semua. Karena virus corona, kami sungguh mohon padamu ya Tuhan, perlindungan yang datang daripadamu memberikan kekuatan bagi mereka untuk bisa memberikan yang terbaik, untuk terus mengusahakan yang terbaik. Bahkan bagi para ilmuwan yang saat ini sedang mengupayakan untuk menemukan obat penangkal virus corona, Engkau sendiri juga yang menolong mereka. Kami sungguh mohon padamu, Engkau juga memberikan kekuatan kepada keluarga mereka, supaya keluarga mereka terus memberikan dukungan bagi saudara-saudari kami ini. Kami juga mohon kiranya Engkau juga menolong kami semua sebagai sebuah bangsa yang besar, supaya kami bisa terus menyatukan hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa mengatasi segala macam yang terkait dengan wabah virus corona ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa saling menenangkan, supaya kami bisa saling mendukung, supaya kami bisa terus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami bisa menjaga dan melindungi satu dengan yang lain. Kami juga mohon kiranya Engkau juga menolong para pemimpin kami untuk mereka bisa memberikan yang terbaik, untuk mereka bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membuat kami semakin dikuatkan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau juga menolong para pemimpin kami untuk bisa menjaga pertahanan kehidupan negara kami. Kami mohon kiranya Engkau juga menolong anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saat ini juga bekerja, melakukan aktivitas di rumahnya masing-masing. Kami percaya Engkau juga melindungi mereka, mengikatkan mereka dengan kasih sukacita, sehingga mereka terus memberikan yang terbaik di dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk kami bisa bertemu secara fisik. Kami percayakan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya betul Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu. Engkau juga terus menguatkan saudara-saudari kami yang saat ini Tuhan merindukan pasangan hidup. Engkau terus memberikan kesabaran bagi mereka supaya mereka terus menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga bagi saudara-saudari kami yang saat ini merindukan buah hati. Kami percaya betul dan kami yakin Engkau akan memberikan segala sesuatunya Tuhan. Dan pada saatnya nanti Engkau akan memberikan sukacita yang besar bagi kehidupan keluarga kecil mereka. Dan kami serahkan betul ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan di dalam nama-Mu. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Engkaulah sumber kehidupan kami, sukacita kami. Dan kami mohon Tuhan, Engkau menolong, memberikan penghiburan bagi keluarga Bapak Muhari. Pak Muhari adalah orang yang luar biasa Tuhan, yang kami kenal. Kami percaya Tuhan kebaikan yang sudah ditaburnya sampai dengan hari ini, itu adalah sumber kekuatan yang besar bagi keluarga menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kebaikan itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menerimanya dengan penuh sukacita. Imannya yang begitu luar biasa, Engkau sambut dia di dalam rumah-Mu yang baka. Kami percaya betul Tuhan keselamatan yang datang hanya daripada-Mu saja. Dan kami percaya pemeliharaan-Mu dari hari ini sampai akhirnya di dalam kehidupan keluarga almarhum Bapak Muhari. Ya Bapak yang maha baik, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami sujud hanya di dalam-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita diberi kesempatan untuk persembahan, dan cara penyampaian persembahan akan saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, transfer dengan menggunakan kode persembahan yang sudah pernah disampaikan. Yang kedua, transfer tanpa kode, lalu kirim foto bukti transfer ke nomor handphone 0815 1653 528. Yang ketiga, persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing secara kontinu dan dikumpulkan kembali saat ibadah di gereja dilaksanakan. Yang keempat, persembahan dimasukkan ke kotak persembahan khusus yang sudah disediakan. Nas pembimbing untuk persembahan kita ambil dari 2 Tawarikh 31 ayat 12a. 2 Tawarikh 31 ayat 12a. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Kita akan menyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 367, bait 1, Padamu Tuhan dan Allahku. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, oleh kasih karunia-Mu yang melimpah telah memberi kepadamu umat-Mu segala sesuatu yang baik. Kami datang menghampiri tahta-Mu, membawa persembahan syukur kami yang telah kami persiapkan. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah agar dapat dipakai sebagai sarana membangun persekutuan anak-anak-Mu di dunia dan nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan di gereja-Mu di tengah dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama kita menyanyikan nyanyian pengkutusan dari nyanyian Kidung
Baru 83 bait yang pertama, Nan di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul dan mahkota kelak milikku. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah telah usai, mari kita bersama-sama berjabat tangan dan bersyukur untuk berkat Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar kalian yang ada di rumah aja? Gimana kabarnya kalau ditanya nama guru sekolah minggu? Jawaban gimana? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Untuk lagu pembukaan pertama, lagunya Hari Ini Kurasa Bahagia. Lagu ini menggambarkan kebahagiaan Mbak Cice, karena Mbak Cice bisa ketemu sama adik-adik lewat ibadah online. Kita sekarang lagi berdiri ya, biar perut yang gak buncit kayak Mbak Cice. Kita sambil olahraga, gerakannya agak baru, oke? Yuk, semuanya diajak yang ada di rumah ya. Oke. Tuhan
Berkatilah agar kami bisa mendengarkan, bisa merenungkan apa yang Tuhan firmankan. Simpan firman itu Tuhan di hati kami sampai usia kami selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Apa? Iya, firman Tuhan minggu lalu bercerita tentang Tuhan Yesus membangkitkan siapa? Lazarus. Benar. Adik-adik tahu nggak? Setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, banyak orang pengen tahu siapa sih yang membangkitkan Lazarus itu. Mereka semua penasaran, pengen lihat Tuhan Yesus. Sampai pada suatu kali Tuhan Yesus bersama murid-muridnya memasuki kota Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah di sana. Adik-adik tahu nggak? Banyak banget orang datang bergerombol melihat Tuhan Yesus. Saking antusiasnya orang-orang itu, mereka sampai menaruh jubahnya di atas tanah untuk menyambut Tuhan Yesus datang. Dan ada juga yang melambai-lambaikan daun palem serta meletakkannya di tanah sebagai alas untuk Tuhan Yesus lewat. Adik-adik, orang-orang di sana menyambut Tuhan Yesus dengan sangat sukacita. Mereka sambil berteriak, Hosana, Hosana, ditinggikan dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Adik-adik, ayo kita semangat menyanyikan lagu Hosana. Adik-adik yang baik, Mbak Nita mau kasih tahu ya, apa arti dari daun palem ini. Daun palem ini adalah lambang dari kemenangan atas kematian. Kenapa kematian? Karena waktu itu musim dingin, jadi banyak sekali tanaman yang mati. Nah, daun palem inilah yang tumbuh pada saat musim dingin sudah berakhir. Dan orang banyak di sana melambai-lambaikan daun palem untuk menyambut sang Raja Damai yang akan membawa kemenangan dari dosa-dosa kita. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini akan membuat daun palem, lambang kemenangan. Untuk kondisi seperti sekarang ini, adik-adik diminta untuk bersabar. Jangan kemana-mana dulu dan selalu menjaga kebersihan. Percaya deh, kondisi ini pasti akan berakhir karena Tuhan akan memenangkan kita semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa hasil karyanya difoto dan di-share ke kakak-kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.